karena mengikuti anjuran daripada feng shui sehingga kita hidup berkeselarasan, kita bisa banyak uang. Ini kan juga energi positif dikarenakan perubahan ya ketentuan. Kalau dahulu orang kecil mana bisa pakai feng shui ya. Cuma orang besar saja sehingga yang kaya bisa semakin kaya. Kita disuruh tinggal di tempat yang panasnya luar biasa gitu kan. Kita pengap tuh ya. Apalagi lembab juga. Tentu itu hal-hal yang tidak mengenakan ya. Nah, itulah yang disebut energi negatif. Kalau ada energi di tengah rumah itu yang tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita kurangi energi negatifnya atau kita hilangkan, maka mulut kita akan bermasalah. Kalau kita berbicara bisnis, itu kan gangguan pembicaraan, kita bisa ngaco. Ya, sehingga negosiasi kita seringkali bisa gagal loh. Selamat malam, senang sekali saya bisa kembali menemani Anda, Sony Wicaksono, untuk menyapa Anda yang sudah siap nih untuk menyimak bagaimana petua-petua yang disajikan oleh Bakang Hongxian, apalagi kalau bukan dalam program Sonora Feng Shui selama 1 jam ke depan ya. Makanya kita sapa dulu di malam hari ini. Selamat malam Bakang. Selamat malam Sony, selamat malam sahabat sukses Sonora. Suaranya seger banget, kayaknya habis makan nih Bakang. Justru lagi tunggu mau diajak makan kemana sama Sony. Iya kemana ya, wah tengah bulan gini udah tipis nih rekening Bakang. Nah kalau begitu mana ada ketenangan. Nah biar tenang itu gimana caranya nah, Bakang? Makanya kita punya video berapa kali ini saya beri judul Mau Hidup Tenang. Ya, siapa sih yang nggak mau hidup tenang? Iyalah, hidup tenang. Kalau banyak uang nih ya Bakang ya, banyak apa lagi, banyak rezeki. Tapi kalau nggak hidupnya nggak tenang, kan jadi percuma ya Bakang ya. Nah, kalau hidup tenang banyak uang, ya segala apa bisa kita kerjakan dong ya. Nah, itu dia lebih enak dong ya. Jadi saya teringat lagi tuh, ya dengan juragan sukses kita tuh, William Yuwono yang bertanya soal kepala keluarga di rumahnya toh. Oh iya, itu kayaknya membekas sekali ya pertanyaannya. Iya, dan dia kan juga jarang pulang. Oh iya benar. Nah kita berharap agar dia makin sukses. Posisi di mana dia berada sekarang, apakah dia beli rumah juga di sana, apakah dia ngekos, apakah dia ngontrak, sebaiknya posisi rumahnya juga yang mendukung. Ya kualitas satu supaya dia tuh betul-betul luar biasa kemajuannya toh. Jadi pulang ke rumah dengan satu kesuksesan yang fantastis. Nah memang kalau kita berpikir mau hidup tenang banyak uang, kita patut mengaktifkan energi rumah. Kemarin kita sudah bahas bahwa rumah itu bukan hanya yang kita aktifkan energi di dalam rumah yang kita huni, tetapi rumah pribadi kita nih, badan kita, pikiran kita dong ya. Pikiran kita juga harus seimbang. Nah kalau pikiran kita seimbang antara logika dengan naluri, maka ada objektivitas di sana. Kalau ada objektivitas kita nggak akan ragu dan nggak akan bimbang. Nah itu makanya kedua video yang minggu lalu, apakah itu yang aktifkan energi rumah atau yang buang segala ragu dan bimbang, sebaiknya dipahami dulu sebelum memasuki pembahasan kita yang juga masih seputar itu juga nih. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya juga mau menyambangi sahabat sukses Sonora kita yang beken. Yang beken. Iya, namanya Hansip Gandring tuh. Hansip Gandring nih ada lagi nih. Ya, Hansip Gandring di Prambanan ya. Waktu kemarin kan dia bertanya tuh. Iya. Ya, apakah rumah kecil harus dibagi menjadi 9 bagian? Tentu Memang ini adalah satu hal yang bagaimana ya? Karena kalau kita lihat sejarahnya nih, bahwa feng shui di zaman baheula bahehe
Zaman dahulu kala itu yang boleh pakai cuma kaisang sama bangsawan. Oh gitu. Iya, rumahnya ya gede-gede. Semua ya. Luas ya nggak? Nah kita beruntung, makanya kita bisa sekarang lebih tenang, bisa juga kita karena mengikuti anjuran daripada feng shui sehingga kita hidup berkeselarasan, kita bisa banyak uang. Ini kan juga energi positif dikarenakan perubahan ya ketentuan. Kalau dahulu orang kecil mana bisa pakai feng shui ya. Iya. Cuma orang besar saja sehingga yang kaya bisa semakin kaya. Nah, sekarang nih ada pertanyaan yang juga bertautan nih. Apa tuh? Ini dari juragan kita, juragan sukses Sonora yang bernama Sugiharto. Sugiharto. Dia bertanya pada video rangkuman prediksi Imlek 2575 2024. Dia bilang, selamat malam Pak Kang, juga tim FSA. Pak Kang, di kalender Pak Kang, ya Pak Kang tulis bagian sio kerbau, ya. Sio kerbau dia bilang ada solusi feng shui, jauhkan energi negatif dari area kiri tengah, ya. Yang dimaksud energi negatif ini apa ya Pak? Energi negatif ya tentu aja energi yang nggak baik dong ya, yang nggak enak ya. Itu sebetulnya kita bisa pahami, misalnya kita disuruh tinggal di tempat yang panasnya luar biasa gitu kan, kita pengap tuh ya, apalagi lembab juga, tentu itu hal-hal yang tidak mengenakan ya. Nah itulah yang disebut energi negatif ya. Atau juga walaupun segalanya indah, segalanya kelihatannya mewah, tapi kita tinggal di dalamnya berasa nggak enak, berasa selalu khawatir, gelisah. itu juga gelisah ya. Itu juga menandakan bahwa adanya energi negatif yang sedang hadir dong ya. Oke, berarti itu juga bisa datang dari perasaan kita sendiri ya, atau feeling ya? Ya bisa dari feeling kita atau bisa juga dari pembawaan rumah yang mewah tersebut, katakanlah mewah tadi, tetapi sirkulasi udaranya nggak baik gitu ya, terasanya kok ke kiri ke kanan walaupun luas rasanya semua kok nggak enak gitu ya. Jadi ada rumah-rumah yang seperti itu juga kan. Ya walaupun bukan rumah tua, kalau rumah tua mungkin memang ya orang khawatir ada demitnya misalnya. Iya. Nah tapi kita balik dulu nih ke pertanyaan si juragan Sugiharto tadi ya. Dia bertanya seperti itu, dia bilang di sio kerbau ya. Nah ini di kalender sio kerbau ini ya. Saya ada di sini nih, saya lihat betul apa yang ditulis, tapi itu untuk yang usianya 40 tahun. Sio kerbau yang usia Imleknya di tahun naga kayu Imlek 2575 ini, di tahun 2024 ini adalah 40 tahun, yaitu yang lahir antara 20 Februari 1985 sampai dengan 8 Februari 1986. Nah, tadi kita udah jelaskan tuh. Apa tuh yang namanya energi negatif? Adalah perasaan yang tidak mengenakan, toh? Nah, tetapi adanya di sini dibilang di sebelah kiri tengah. Nah, dia tanya tuh, apa yang dimaksud dengan energi negatif dan area kiri tengah itu dilihatnya dari dalam rumah atau dari luar rumah, Pak? Dia bilang. Ya, terima kasih Pak Kang, semoga dijawab. Kita lagi jawab nih. Ya, nah, tentu saja kalau kita berbicara, oh di kirinya juragan Sugiharto, ya berarti berdasarkan posisi dia dong ya. Nah, kita bilang di kiri tengah rumah berarti rumah itu menghadapnya kemana? Adanya di kiri tengah. Jadi dari dalam rumah dong ya. Kecuali kita bilang kita melihatnya dari luar rumah loh. Nah, itu berbeda. Itu beda lagi ya. Nah, kalau kita bilang ada di kiri tengah rumah berarti berdasarkan posisi rumah itu punya kedudukan. Nah, kiri tengah rumah itu kalau tengah itu berdasarkan kalau kita berbicara anggota tubuh nih.
Itu jatuhnya di bagian mulut kita tuh. Oke. Artinya apa? Kalau ada energi di tengah rumah itu yang tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita kurangi energi negatifnya atau kita hilangkan, maka mulut kita akan bermasalah. Oh, itu mulut bermasalah? Ya, nah kalau mulut bermasalah, ya secara kesehatan ada gangguan pada mulut sampai kerongkong misalnya. Yep. Tetapi kalau kita berbicara bisnis, itu kan gangguan pembicaraan, kita bisa ngaco. Ya, sehingga negosiasi kita seringkali bisa gagal loh. Iya, jadi meleset ya target ya. Betul, dan kalau dia sudutnya itu agak ke depan sedikit misalnya, itu mengganggu jangkauan tangan dia. Sehingga bukan hanya dia berbicara yang ngaco, peluang di depan mata juga nggak bisa dia ambil. Tapi kalau dia agak ke belakang sedikit, peluang itu bisa diambil, ya. Tetapi sepak terjangnya ngaco belok. Nah, nggak ada yang menguntungkan kan dari semuanya itu. Iya. Makanya kita minta tolong untuk yang bersio kerbau usia 40 tahun tersebut tadi, segala mengatur rumahnya agar terhindar dari energi negatif. Mengatur rumah dari energi negatif. Kita Iya. akan lanjutkan Pak Kang ya. Oke. Di segmen berikutnya kita akan jeda sejenak. Sahabat Sonora masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Friendly di Sonora FM 92 Jakarta, part of Radio Network. Masih juga bersama Pak Kang Hongkian sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah lagi ada di bahasan mengenai mengatasi energi negatif ya. Bisa dengan memulainya mengatasi rumah, mengatur rumah ya Pak Kang ya. Betul, dan kalau kita berbicara sesuai pertanyaan juga Gan Sugiarto, tadi kita udah bahas tuh apa saja dampak jeleknya kalau di rumah, terutama yang berusia kerbau 40 tahun. Tapi ini pun berlaku untuk semuanya. Kenapa saya cantumkan itu sebagai masalah bagi yang kerbau 40 tahun? Karena di usianya sekarang dia betul-betul terkena deraan ciong daripada tahun naga kayu Imlek 2575 yang ke arah sana gitu kalau di rumah. Oke. Tetapi pemahaman ini ya berlaku ya, pengetahuan ini, cara ini berlaku juga terhadap semua orang gitu ya, semua sahabat Sonora patut peduli gitu ya. Oke, artinya tidak hanya bersio kerbau 40 tahun saja. Betul ya. Tetapi mereka yang berusia tersebut harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai misalnya tadi seperti dikatakan peluang di depan mata aja nggak bisa ambil, kan keterlaluan. Iya. Ya itu udah disodorkan malah masih kita tolak juga, kan sayang banget ya nggak? Benar. Nah sekarang masalahnya yang dimaksud dengan energi negatif itu apa saja sih, Sony? Nah, apa saja Pak Kang? Nah ya sebetulnya kalau sahabat sukses Sonora ini memang udah selalu peduli kepada video-video di FSE, maka nggak perlu bertanya, udah tahu tuh apa aja, paham aja. Dan salah satunya seperti kemarin saya bicara dengan Sony mengenai yang saya takut-takuti kepada Juragin Theo dahulu. Tahu nggak mengenai apa? Yang mana tuh Pak Kang? Hantu gentayangan. Oh iya. Jadi seksama itu hantu gentayangan ya. Nah, hantu gentayangan banyak hal bisa muncul karenanya. Di antaranya adanya sumur yang tertutup di dalam rumah. Ah iya benar. Nah, kalau sumur tertutup di dalam rumah pada posisi tadi, nah itu gangguannya akan seperti itu. Bisa juga dikarenakan adanya keretakan pada dinding atau lantai rumah atau pada atap rumah pada bagian tadi, atau juga pada bagian tadi terdapat misalnya tangga spiral yang berputar, ya dengan tiang tunggal. Oh bahkan di retak saja itu bisa berpengaruh ya, jadi Bisa. dibiarkan ya Pak Kang ya? Bisa ya, jadi harus hati-hati ya. Kalau retak itu makin lebar dia akan mengeluarkan energi negatif, karena pada dasarnya semua benda, semua tekukan itu mengeluarkan energi. Semakin tekukan itu tajam, energinya pun semakin menajam pula. Begitulah kata Feng Shui ya.
Iya, jadi itulah yang harus diperbaiki. Nah, itu tadi kalau kita berbicara energi negatif, ya, energi negatif yang berada pada kiri tengah rumah. Nah, bagaimana kiri tengah manusia nih? Rumah kan tadi udah kita bicara nih. Manusia juga adalah rumah kan? Iya benar, manusia juga Ya? rumah. Nah, adalah pikirannya kan? Benar, Nah, pikirannya. kalau pikirannya ngawur, nggak seimbang, itu juga akan menimbulkan energi negatif. Ya. Nah, oleh sebab itu, misalnya, sehubungan dengan tadi kita bicara hantu gentayangan tuh ya. Jangan sampai orang tua kemudian juga sering menakut-nakuti anak. Contohnya Atau Pak. membuli-buli anak, menggertak-gertak anak, apalagi main pukul. Iya. Ya, itu akan mengganggu stabilitas, kemapanan, kestabilan cara dia berpikir. Ya, misalnya, kamu jangan ke pojok sana ya. Di pojok sana itu ada hantu, ada kuntil anak. Si anak bakalan nggak berani. Akhirnya dia akan tumbuh menjadi seorang yang penakut. Dan ketika dia juga berbisnis, dia juga akan menjadi seorang yang penakut. Apalagi juga kalau dia dibully, dimaki, ya. Nah, ini tentunya juga adalah energi negatif yang harus kita hindari benar sebagai orang tua, ya. Jangankan kepada anak, suami istri aja kalau sering membuli, besok-besok berantakan rumah tangga. Itu langsung luntur cintanya ya. Iya ya, jadi kita mau semuanya bagus. Kalau rumah kita, apakah rumah dalam hitungan yang lebih luas adalah energi semesta kita bagus, rumah yang kita huni bagus, rumah badan kita juga bagus, pikiran kita bagus, kita nggak perlu khawatir, rezeki pasti akan datang sendirinya dan kita akan hidup tenang, duit pun banyak, gitu ya. Saya mau bertanya Pak Kang, yang mana dulu nih yang harus diprioritaskan? Apakah menata rumah dulu dengan baik atau menata badan dan pikiran kita dulu nih dengan baik? Mana harus didahulukan? Begini, tergantung. Ya, kalau kita merupakan seorang yang ya hidup juga pas-pasan, boro-boro kita ngatur rumah nih, ya kita atur diri kita dong. Iya. Ya, dengan berpikir bijaksana, ya kita menyelaraskan antara logika dengan naluri. Dan ingat, kita pernah bercerita soal 5 elemen dalam tubuh, ya. Apa itu leadership, prinsip, apa itu semangat, logika berpikir, apa itu kedisiplinan, tanggung jawab dan kecermatan, apa itu tujuan daripada ambisi, dan apakah itu naluri. Itu kan kita pada bahas. Nah, kalau ini sudah kita capai, kita akan ada kemajuan. Otomatis kita akan maju. Ya. Nah, makanya saya mau menyebutnya bagi yang mereka, ini kan kita punya video udah ratusan nih. Jadi kita berharap banyak sahabat Sonora yang memang udah sukses. Dan kita juga berharap di kemudian banyak sahabat-sahabat Sonora yang akan sukses di kemudian ini. Ya, makanya kita bilang lah sekarang sahabat sukses Sonora, karena kita nggak berharap ada sahabat Sonora yang ketinggalan suksesnya. Jadi semuanya harus berhasil, ya. Nah, semuanya harus bagus. Nah, kalau itu udah bisa, langkah awal, lah kita misalnya kita nyewa rumah yang tadinya asal-asalan nih, masih ngaco, kita mengandalkan feng shui diri kita. Barulah kita mencari posisi rumah yang cocok, ya. Ada videonya tuh, kedudukan dan hadap rumah, ya. Nah, kita cari yang cocok. Nah, kalau itu udah cocok, kan kita makin bagus nih, ya. Kita punya kemampuan, apalagi kalau kita bisa cari kualitas yang satu, yang mendukung kita sampai maju. Nah, kemajuan kita akan kelihatan tuh signifikan sekali, ya kan? Nah, kalau udah begitu, belum tentu kemajuannya akan luar biasa kalau kita nggak peduli dalamnya. Nggak peduli dalamnya. Nah, dalamnya seperti yang tadi kita bicara tuh, adanya sumur tertutup. Ya, hal-hal seperti ini nggak bagus gitu ya. Macam begini, Sony. Kalau kita nih, saya pernah bilang, jangan pernah di bawah tangga ditumpuk barang-barang bekas.
apalagi itu bekas koran, majalah segala macam, Udah lah ya. sehingga menjadi satu tumpukan sampah, ya. Itu akan mengeluarkan ngengat apa segala macam, itu kan jadi energinya negatif tuh. Negatif sekali ya. Ya. Begitu juga kalau kita selalu masukin pikiran kita dengan pikiran yang negatif juga hasilnya. Benar, jadi tersugesti ya akhirnya. Iya, nah maka daripada itu kita harus memelihara rumah otak kita, baru rumah kita, ya. Nah kalau kedua-keduanya kita sudah klop, ya kita langkahi lagi, kita mau lebih maju lagi nih, ya. Kita harus punya pekerjaan yang lebih tepat. Kalau belum selama ini belum tepat gitu ya, belum cocok gitu ya. Yap. Maka daripada itu juga saya dalam menangani klien nggak pernah tuh kasih sesuatu yang betul-betul langsung hebat. Kenapa? Karena apa? Kalau kita kasih yang terlalu hebat itu sama juga kita kasih dia tuh satu ini emas ya, tapi gua kasih lu 100 kilo langsung lu angkat sendiri, kan mampus dia. Iya, jadi mungkin belum siap ya untuk bisa mengangkat si emas yang segitu berat ya. Betul, tapi kalau dia bertahap, dia udah siap tuh, udah bisa beli traktor. Jadi dia pernah pakai ceritakan ya, artinya kalau mau ini harus bertahap ya. Betul, nah maka daripada itu saya berharap sahabat-sahabat Sonora pedulikan benar video yang 3 ini ya, video mau hidup tenang, banyak uang. Caranya bisa dari rumah dahulu, ya. Kalau rumah sudah sukses, sudah bagus, sudah kita kondisikan segala sesuatu yang menjadi lebih baik, kita maju ke rumah punya posisi. Nah, rumah punya posisi tentu pengajuan pertanyaannya langsung pada ketika kita on air ya, ke 0812 112 9200 ya. Nah, itu kita akan ajukan pertanyaan di segmen berikut ya berarti Batang ya. Boleh. Nah, jadi kalau ini sudah segalanya nanti kita juga akan bantu kalau ada hambatan apapun. Nah, itu dia untuk bahasan di malam hari ini tentang gimana caranya hidup tenang ya. Sonora FM 92 Jakarta, Bartok KG Radio Network. Terima kasih Anda masih bersama kami, Sony Wijaksono dan juga bahkan Konjas dalam program Sonora Bangsi. Dan di segmen ini kita bisa langsung masuk ke WhatsApp kan? Begini, sebelum kita masuk, saya mau menyampaikan salam dulu nih dari seorang sahabat Sonora untuk Sony. Wah, siapa tuh? Halo Bakang dan Juragan Sony dan tim. Ya, namanya Renata Ortega. Renata Ortega. Ya, dia menyampaikan hal ini pada video yang hoki kaya raya di tahun 2024 2575 Imlek ya. Dia juga bilang begini nih. Saya pernah disarankan Pak Kang untuk sering-sering pakai baju merah, dia bilang. Apakah warna pink, orange, dan magenta termasuk warna merah? Tolong dijawab dong, Anda yang ditanya loh. Waduh, bingung ya. Kok bingung? Pink itu memang merah muda ya? Iya, merah muda. Oh, jadi masih masuk merah dong ya? Masih masuk ya keluar. Tapi kalau orange kayaknya enggak lah. Orange iya udah. Ya. Walaupun mirip-mirip tapi udah beda juga. Udah arahnya ke kuning ya toh? Iya, benar. Masa kalau Benar. kita lihat jeruk orange tuh warnanya merah kan enggak, yang merah itu mestinya buah naga ya. Nah, ini magenta tuh. Nah, magenta tuh merah juga, dasar daripada merah ya. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau orang-orang percetakan tahu tuh ya. Iya, Kalau itu ya pink kemerahan ya Pak. betul, kalau nyetak dia bukan pakai warna merah dasarnya, tapi pakainya magenta, gitu ya. Magenta. Jadi magenta memang termasuk warna merah ya. Oke. Mudah-mudahan dengan ini Juragin Renata Ortega Renata Ortega. semakin sukses.
Ya, semakin sukses dan semakin suka juga pakai baju warna merah ya. Betul. Kita masuk ke WhatsApp kalau gitu Pak Kang ya. Oke. Oke, yang pertama kita mendapatkan juragan dari minggu lalu, juragan Adrianus Pak Kang. Adrianus. Dia ini minggu lalu bertanya soal rumahnya yang Iya. Pak Kang katakan kalau menghadap timur itu berbahaya. Nah, minggu lalu tuh dia salah menyebutkan jam lahir Pak Kang. Mungkin akan beda perhitungannya Iya. dengan jam lahirnya sekarang. Jadi untuk tanggal lahirnya dulu ya Pak Kang ya. Iya. Tanggal lahirnya itu tanggal 31 31 bulan 1 bulan 1 tahun 1973. 1973. Jam lahirnya 16:15. Nah, saat ini tuh Juragan Adrianus tinggalnya di rumah menghadap timur laut dengan 27 derajat. Nah, minggu lalu tuh Pak Kang menyarankannya untuk pindah ke arah utara atau selatan karena kalau timur itu tidak cocok dan berbahaya katanya. Nah, kalau dengan jam lahir yang sekarang nih, Ya, yang ini turun tingkat bahayanya. Kalau tadinya dia di level 8 yang paling berbahaya, Iya. sekarang menjadi kualitas yang 7, tapi masih dibayang-bayangi oleh masalah, walaupun masalahnya nggak bersifat fatalis lagi, gitu ya. Oke, artinya turun tapi masih dalam posisi yang belum aman ya Pak Kang ya? Betul ya. Oke. Dan untuk arahnya apakah masih sama segera pindah ke arah utara atau selatan Pak Kang? Ya, karena tingkat bahayanya berkurang, terserah ya, apakah masih mau di situ dan berkutat dengan banyak masalah untuk kemajuan atau pindah dengan harapan peluang untuk kemajuan lebih terbuka lapang. Oke, nah satu lagi Pak Kang yang ingin ditanyakan, ada rencana pasang turbin ventilator di atas atap rumah untuk mengeluarkan udara panas. Itu apakah ada pengaruhnya nih terhadap Feng Shui? Ya, begini. Kita kan sudah berulang-ulang kasih tahu. Yang penting posisi dulu. Oke, yang penting posisi dulu ya. Jadi kalau kemudian dia pasang turbin sehingga udaranya menjadi sejuk di dalam, itu kan membantu. Memang sangat membantu. Oke. Tetapi karena kualitasnya memang udah di situ, ya paling-paling kalau misal tadi dari 8 turun ke 7 itu udah jauh ya. Oke. Ya, kalau dari 7 itu ada skala 10 baris misalnya, dikasih udara seperti itu, mungkin turun lagi 6,5, kan 6 aja nggak nyampe gitu. Oke, baik. Kalau gitu semoga menjawab untuk Juragan Adrianus. Ini mengucapkan banyak terima kasih katanya sudah dikasih kesempatan dijawab sama Pak Kang. Ya, sama-sama. Kita berharap Juragan Adrianus berani untuk memperjuangkan kemajuannya. Oke. Sukses selalu untuk Juragan Adrianus dan sehat selalu. Kita sekarang ke Juragan Sunardi, Pak Kang. Juragan Sunardi. Iya, Sunardi, pakai I. Sunardi ini lahirnya tanggal 9 Tanggal 9 bulan 4 bulan 4 tahun 1963. tahun 63. Lahirnya lahirnya jam 6 pagi Pak Kang. Jam 6 pagi. Ya. Oke. Mau tanya nih, unsur apa yang cocok untuk usaha? Saat ini sedang niatnya sih jualan nasi uduk di mobil. Itu cocok atau enggak Pak Kang? Jualan nasi uduk di mobil. Ya. Ya, bisa ada kemajuan tapi kemajuannya merayap. Dia lebih cocok kalau di unsur-unsur yang cairan gitu ya. Oke. Jadi kalau dia dicairkan, misalnya dia lebih mengutamakan minumannya, potensi untuk kemajuannya lebih besar gitu ya. Oke. Tetapi air itu bukan sekedar bagang cair, tapi juga termasuk aneka plastik misalnya ya. Nah kemudian juga misalnya minyak-minyak gitu ya, dan atau dunia maya. Dunia maya. Dunia maya, misalnya kalau sekolah ya sekolah IT gitu ya. Oke. Atau dia menangani AI sekarang lagi. Iya, lagi ngetren. Ya lagi ngetren ya. Nah, tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi oleh Sunardi adalah bahwa Sunardi ini sebetulnya punya kemampuan bisnis yang sangat baik asalkan satu tidak suka mencondongkan dada ke depan gitu, jangan suka angkuh gitu. Oh, sombong ya. Sombong ya, dan sok tahu gitu ya.
Nah, kecenderungan ini dirasakan atau tidak, itu akan menghambat kemajuan dia. Apalagi dia sendiri tidak berani untuk menanamkan dalam benaknya bahwa gua pasti jadi orang kaya, orang berhasil. Ya. Mindsetnya ya Pak, berarti ya. Kalau dua itu dia bisa lakukan, maka itu akan terbentuk satu energi positif yang akan membawa dia ke kemajuan yang luar biasa. Nah, kalau dia selama ini sudah bisa mewujudkan hal itu, sekarang dia mestinya sudah seorang yang sangat sukses. Tapi kalau belum, jangan buang waktu lagi deh, karena potensi dia untuk menjadi orang sukses itu sebetulnya sudah terbuka dari beberapa tahun yang lalu, ya sudah. Artinya kalau tidak dimanfaatkan mungkin bisa turun potensinya begitu Pak? Iya kan, kita pernah cerita ada orang yang mukanya muka bos gede. Ya, tetapi ternyata kerja pada orang yang penampilannya bahkan nggak ada bos-bosnya sama sekali. Balikan dong. Iya, ya. Karena apa? Karena kita memang ya bisa saja si bos gede yang nggak ada tampang tadi merupakan seorang yang sesuai takdirnya lahir di keluarga kaya. Ya, tetapi ini kan bukan jaminan bahwa dia bakal terus berhasil, kecuali memang dia seorang yang betul-betul bekerja pada bidangnya, expert dan didukung oleh feng shui. Nah, bagi yang si orang yang tampangnya kaya ini, dia kan harus berusaha mencari tahu di mana nih kelemahan gua nih. Iya. Kalau udah tahu kelemahannya, ini kan sama juga semacam batu sandungan. Kita singkirkan dong. Nah, sandungannya juga Gansunardi adalah jangan sok tahu dan harus berani mentargetkan masa depannya, apalagi kalau dia berani lebih disiplin ya terhadap apa tujuannya itu. Oh, cepat dia suksesnya. Oke, nah ini juga bertanya soal rumahnya nih. Rumahnya hadap utara, pintu utama hadap timur. Ini sudah cocok atau belum Pak? Udah cocok, udah cocok ya. Jadi kalau sesuai hadap ya, kelinci memang boleh hadap ke timur gitu ya. Tetapi kalau rumahnya ngadep utara dan hadapnya ke timur itu kan berarti dia nyamping tuh. Benar. Nah, kalau dia nyamping, ya, pantangannya kan juga harus tahu. Jangan sampai jarak antara pintu utama dengan dinding terbatas sehingga energi nggak berputar baik. Nah, ini juga jadi satu hambatan energi negatif sebagaimana kita bicara di awal tadi. Oke. Satu lagi nih Pak, sebelum break bertanya soal kesehatannya yang harus diperhatikan dari Juragan Sunar ini. Sebetulnya sesuai bawaan lahir ya, dia tuh penggemar rasa asam. Ya. Penggemar rasa asam. Iya, padahal cowok kan jarang yang demen asam ya. Biasanya cewek itu ya. Kecuali dia selama ini hidup urakan. Nah, kalau dia hidup urakan, kegemarannya itu bisa menurun. Karena apa? Karena kegemarannya itu akan sebetulnya membawakan dia sebagai seorang yang punya leadership bagus. Nah, kalau dia hidup urakan kan akhirnya leadershipnya hilang dengan sendirinya ya. Yep. Nah, jadi itu yang harus dijaga, yang harus dikelola ya. Jangan sampai kemudian mengganggu dia punya lambung, karena lambung dia lemah satu. Kedua juga dia hobinya makan daging melulu gitu ya. Gampang masuk angin. Ya, tulang-tulangnya juga sudah mulai merasa nggak enak nih, mesti dijaga tuh ya. Banyak makan sayuran gitu ya. Ya, sehat selalu dan sukses untuk Juragan Sunardi. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya untuk kembali memberikan pertanyaan kepada Bagas. Anda masih setia bersama kami, Sony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongkian dalam program Konoha Feng Shui. Kita langsung ke WhatsApp lagi ya Pak Kang? Oke dong. Kita ke Juragan Tan Bian Cheng. Tan? Ejaannya T-A-N. Ya. B-I-A-N. B-I-A-N. T-J-E-N-G. T-J-E-N-G. Tan Bian Cheng. Oke. Lahirnya tanggal 20 April 20 bulan 4 tahun 1975. 1975. Jam lahirnya 7.30 pagi, Kakang. 7.30 pagi. Nah, kedudukan rumah ini sekarang sedang di utara menghadap selatan. Apakah ini cocok, Pak Kang?
Kalau itu saya bingung jawab loh. Karena Kedudukan rumah sekarang ini sedang di utara menghadap selatan. Besok belok kali. Iya bener ya. Okay. Dia kalau belok-belok gimana saya nilainya? Mungkin ini keliru mungkin ya Bang ya. Enggak, ya. Dia rumah dia, posisi rumah yang dia huni sekarang. Duduk di mana? Utara menghadap selatan. Ya lumayan saja lah ya. Memang agak kurang tapi agak lambat lah segala sesuatu gitu. Jelek sekali enggak, bahaya enggak gitu ya. Oke. Cuma kalimatnya aja yang saya rancu. Ya ini juga saya agak bingung bacanya nih. Apakah sebaiknya mencari rumah yang berkedudukan di barat, Pak Kang? Lebih bagus. Oh, di barat berarti lebih bagus ya? Lebih bagus. Oke, ini juga bertanya soal pernikahan tapi tidak menyantumkan nama istrinya, berarti belum bisa ditanyakan ya Pak Kang? Betul. Oke, jadi untuk Juragan Tan Bian Cheng, untuk nanti saya bisa tanyakan soal pernikahannya, silakan dicantumkan nama istrinya ya. Ini dia mencantumkan tanggal lahir, jam lahir, tapi tidak dengan namanya. Kalau gitu kita pindah ke Juragan Ardi Pak Kang, ARDI. ARDI. Dia ini lahir tanggal 5 bulan 12 tahun 1997. Jam lahirnya 13.00. Jam 13.00. Nah, ini calon pasangannya adalah Manda, Pak Kang. Manda. MANDA, Manda. Ya. Lahirnya di tanggal 3 bulan 10. Bulan 10 tahun 1998. 1998. Jam lahirnya 9.30. Pagi, Pak Kang. Ingin menanyakan soal kecocokan dan saran yang baik nih dalam menjalin hubungannya seperti apa? Silakan. Iya. Yang satu sio kerbau, yang satu lagi sio macan. Ini udah nikah belum? Kenapa Pak Kang? Sudah menikah belum? Belum Pak Kang. Ya kalau belum menikah harus dipahami bahwa sio kerbau tidak baik kalau menikah di tahun ini. Oke, ya. Pak Kang berarti ya. Lagi ciong, harus menunggu. Nah, sekarang bagaimana sih kita mau tahu dia punya kecocokan? Kecocokannya termasuk yang cukup bagus. Cukup ya. bagus. Lebih daripada lumayan gitu ya. Oke. Ya, jadi ikatan jodohnya termasuk kuat. Terlebih lagi, mereka berdua boleh dibilang termasuk yang kompak gitu ya. Jadi kalau yang satu bilang kiri, yang satu lagi juga bilang kiri gitu ya. Nah ini tentu saja akan membantu dalam memperjuangkan nanti rezekinya, walaupun bukan dua-duanya yang berbisnis gitu ya. Tapi kecocokan ini akan membangkitkan energi kesuksesan yang lebih besar daripada kalau dia tuh nggak sehaluan gitu ya. Nah, namun demikian tentu saja hal-hal yang patut diperhatikan bahwa kedua-duanya ini handicapnya misalnya gampang marah, apalagi si Agdi ini ya. Agdi ini walaupun dia orangnya baik ya, nggak gampang dendam ya, termasuk baik lah. Tapi kalau lagi marah tuh orang dibilang sih bisa kesetanan gitu ya. Meledak. Dan ini tentu saja satu hal yang harus diwaspadai. Karena apa? Karena si Manda itu bisa terbawa terus ke dalam perasaannya gitu. Karena dia orangnya jauh lebih baik lagi gitu. Tapi makan dalam bisa-bisa gitu. Nanti nikahnya ya kalau tahun ini kan nggak bagus nih. Iya, nah. Ya, di tahun depan juga nggak bagus ya. 2 tahun lagi oke. 2 tahun lagi oke ya. Nah, berarti sabar-sabar dulu 2 tahun lagi baru bisa menikah ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Pak Kang. Oke. Ini singkat saja, dia bertanyanya ada Tan Yusan. TANYUSAN. Tan Yusan. Tan Yusan. Lahirnya tanggal 28 bulan 8 tahun 1971. 1971. Jam 7 pagi Pak Kang lahirnya.
Jam 7 pagi Ya, ini ya. singkat saja mau bertanya, rumah menghadap mana yang baik untuk Juragan Tanyusan? Oh, rumah. Hmm, Rumah ada timur, oke. rumah hadap timur, oke ya. Ya. Satu hal ya, Hmm. semacam untuk Tanyusan ini. Tadi kan kita bicara untuk calon pasangan tadi, kedua-duanya emosinya tinggi, apalagi si calon suami itu, ya toh? Hmm. Nah, kalau si yang namanya Tanyusan ini orangnya mm, nggak suka ngomel marah-marah sih enggak ya, cuma makan dalam iya, ya. Makan dalam. Makan dalam. Nah, kalau dia makan dalam, artinya dia pendendam. Hmm. Nah, ini merupakan hambatan besar bagi hokinya kelak. Oke. Hokinya, kalau tadi saya bilang siapa tuh? Yang tadi saya bilang hokinya sekarang udah bakal maju gitu ya. Oh ya, tadi mau jualan ini tuh. Ya, nasi nah uduk ya. ini lebih besar lagi. Oke. Tetapi kemajuannya terhambat oleh ini. Jadi kalau sekarang ini belum maju, ya harus introspeksi, buang semua dendam. Buang semua dendam ya. Nah, kalau itu bisa, ya maka dia akan maju ya. Jadi satu hal yang patut dipelajari oleh kita, bahwa kita tuh harus memfengshui rumah kita dengan baik, juga diri kita dengan baik. Nah, untuk diri kita, supaya kita jangan gegabah, jangan marah dan bisa berhasil, diantaranya kita nggak boleh angkuh, kita nggak boleh membuli orang ya, tidak boleh maki-maki orang, menakut-nakuti ya. Kita juga tidak boleh punya dendam sama orang, dan kita nggak boleh juga gampang tersinggung. Kalau ini bisa untuk kita menyeimbangkan pikiran kita, logika kita, perasaan kita, dan memanfaatkan pengalaman kita yang walaupun pengalaman itu masih terbatas, ini akan baik dan membuahkan hasil yang maksimal, walaupun tidak mungkin bagi seseorang tidak dapat begitu cepat ya. Tapi bagi orang yang lain, dan misalnya terhadap Tanyusan misalnya sebagai contoh, dia kemajuannya kalau bisa melakukan itu, kemajuannya akan luar biasa cepat. Ya, jadi sebaiknya sayangi diri kita, kenali diri kita, dan perbaiki diri kita untuk hidup yang lebih tenang dan Itulah feng ya. shui, itulah feng shui yang sebenarnya. Nah, itu dia feng shui yang sebenarnya. Thank you so much, Mas Son, ya, sudah berbagi. Keren Oke, banget. sampai minggu depan juga Sony. Sukses selalu, sukses pula buat sahabat sukses Sonoga kita dimanapun berada. Iya, sampai jumpa sahabat Sora di minggu depan di jam Selamat dan hari malam. yang sama di hari Jumat pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Saya Sony Wijaksono dan juga Pasang Rangkaian pamit. Sampai jumpa di Sonora Feng Shui edisi berikutnya.